Ibu Yanti ingat ini siapa? Oh, Bunda. Ya Bunda ya, ingat ya. Ingat ya Bu. Siapa Bu ini? Si Bunda. Iya Bunda siapa? Bunda siapa ya? Bunda Urut. Iya. Ibu kenal dari mana ini? Dari temen. Dari teman. Terus ngapain sama Bunda ini? Mau ngurut. Mau ngurut. Oh, terus masalah uang? Iya. Iya apa Bu? Iya, minjem sama Bunda mah. Oh, bukan minjem. Enggak minjem. Iya, sebentar Kak. Dia minjem atau Ibu menipu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, ini aku sekarang ada di daerah Jakarta Timur. Viral banget di Instagram mengenai ada ibu-ibu yang berusaha menipu orang lain dengan menginformasikan dan mengiming-imingi pekerjaan hingga bilangnya uangnya tersebut untuk biaya medical check up guys. Jadi pada saat aku post, ada yang mengetek korbannya ini ke aku. Aku post, ternyata korbannya bukan cuma satu orang, tapi lebih dari 4 orang yang komen bahwa dia juga tertipu dengan Ibu Lili atau Ibu Yanti. Kita nggak tahu ini nama samaran apa nama asli, tapi yang jelas ibu ini terkenal memiliki masalah dengan menipu banyak beberapa orang guys. Nah kemarin pada saat korban ini tag saya sempat menanyakan karena kan di caption tersebut apakah benar sudah melakukan BAP atau berita acara kepolisian, tapi ternyata aslinya tuh belum, karena belum memenuhi syarat ya guys, karena syarat yang pertama kerugiannya itu sudah berapa juta gitu, jadi ada standarnya. Terus buktinya tuh apa aja, terus maksudnya nggak sekonyong-konyong kita bisa melaporkan orang ketika oke, kita ditipu nih gitu, atau kayak giveaway gitu kan, kita ditipu nih kita bisa laporin gitu aja. Nggak seperti itu guys, jadi SOP dari kepolisian pun ada. Makanya saya langsung kaget, ini bener nih udah dia BAP, ternyata cerita aslinya itu belum guys. Makanya saya sempat menegur korban juga terkait caption yang dia buat, karena kan dia bilangnya sudah di BAP, tinggal nunggu penjemputan aja atau diciduk lah gitu, tapi ternyata belum di BAP, sedang diproses. Jadi sudah atau sedang itu kan berbeda ya guys. Dan saya di sini konteksnya tidak membela siapapun, di sini saya netral. Kalau emang korbannya salah memberikan informasi terhadap saya akan tegur gitu, karena jangan sampai membuat berita hoax dan nantinya akan kena ke kita guys. Nah itu dia. Jadi jelas ya guys bahwa kata-kata itu sangat penting dan sesuai dengan bukti kenyataan yang ada gitu. Nah ini kita mau ketemu sama korban yang pertama dan yang kedua. Setelah itu kita mau mendatangi ibunya langsung. Katanya ibunya ini jualan jajanan SD guys. Jadi ada yang mengenali dan menginformasikan terhadap kita. Biar kita usut tuntas hari ini. Bismillah, semoga kita diberikan kemudahan untuk mediasi agar ibunya tidak melakukan hal tersebut lagi. Tapi kalau ibunya masih melakukan hal tersebut, mau nggak mau kita akan proses guys. Jadi bekerja sama dengan lembaga hukum yang selama ini kita bekerja sama gitu guys ya, karena gimana pun kasihan ya guys kalau misalnya korbannya banyak, satu orang berapa kali berapa.
kalau misalnya menurut orang kaya nominal segitu kecil ya, untuk orang-orang yang membutuhkan nominal segitu mereka banting tulang lah untuk mencari uang ya. Cari uang halal tuh susah guys ya, terus berat juga, makanya kita tidak boleh mengecilkan uang, karena di luar sana banyak pejuang rupiah yang mencari makan, mencari rezeki dengan cara berjualan, usaha, yang penting halal kan. Jadi ya, untuk para penipu yang mencari easy money atau uang mudah, semoga mendapatkan efek jerah. Dan ini sih peringatan pertama dan terakhir ya untuk Ibu Lili atau Ibu Yanti, saya sekali lagi nggak tahu namanya. Jadi kita langsung aja ke korban yang pertama, kedua langsung ke TKP. Ikutin terus guys. Yang DM saya itu yang DM ke Teteh itu adik saya. Oh ya. Oke. Saya juga sempet itu sih DM sama kakak Arini. Oh, Arini. Iya. Soalnya ini kasus penipuan kan lagi banyak ya. Jadi Saya juga nggak ngerti kalau dia nipu. gimana Bu? Awal mulai ceritanya Kan Bu? dia kan, saya lagi nyuci. Dia masuk lewat pintu belakang. Dia bilang, alhamdulillah saya udah berhasil katanya. Udah 10 minggu. Saya mau Ada cash nggak? Sorry. bales jasa katanya. Mau balas jasa. Dia karena dia saya kan tuh nggak urut. Dia katanya udah berhasil hamil 10 minggu. Saya Dia bilang belum pernah hamil sebelumnya. katanya Itu dia kayaknya modusnya deh Teh. Jadi Oh, kayaknya iya. buat so akrabin ibu saya kata gitu. saya seolah-olah gini, udah kan pernah saya ngurut gitu. nggak merhatiin orang ya, banyak Iya. kan yang datang sama saya banyak. Saya bilang saya nggak tahu satu-satunya, loh kok situ tahu gitu. Saya yang ngasih tahu kan supir Jack Linko. Kata yang tua, emang benar sih yang tua itu sering ke rumah saya. Yang tapi tua siapa? itu supir Jack Linko. Oh, oke. Kata saya gini, kok bisa? Saya bilang gitu. Nah saya kan curiga deh nih. Nah, saya WA ke yang supir Jack Linko nih. Saya foto, saya kirimin. Saya bilang, lu kenal nggak nih? Gitu. Lah enggak. Wah nipu nih, gitu kan? Nipu nih orang, gitu kan? Saya ya gimana ya namanya, antara sadar sama nggak sadar tuh. Saya bilang, tapi saya ingat dia itu nipu gitu. Saya foto, saya kirimin. Saya bilang ya udahlah, kalau emangnya ini bener dia penipu, ya nenek minta maaf nih sama yang cucu saya mau diajak kerja. Nenek minta maaf. Nanti kalau emangnya bener ya rezeki sih nggak kemana, pasti ada jalannya gitu. Ini sih dia nipu ini, tapi ini dia bakalannya ketangkep nih gitu. Aku bilang begitu. Kok bisa nek? Nenek udah feeling nenek kuat kan, nenek nggak bisa dibohongin gitu kan. Nah pas gitu, adik saya bilang, lah kok gua aja kena waktu bulan puasa dia. 3 orang juga, 1.125.000 sama. Saya bilang saya juga segitu gitu. Ya udah, mana duit kita mau buat arisan, kita bakal nalangin orang. Saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa dah. Ini emang buat kita nih cobaan gitu. Mudah-mudahan ini ketemu jalannya, dia kena. Saya bilang gitu. Nah, terus dia ngiming-ngimingin gimana? Kata Nawarin dia kerja. mau nawarin Awalnya kerja. nenek gimana? Nawarin kerja, katanya nih ada saya punya kuota 3 di busway. Jaga busway. Kata dia, lah siapa gitu, saya nggak punya gitu. Cucu ponakan tetangga, kata dia. Kata saya, ya kok bisa begitu ya? Saya bilang gitu. Ya udah, saya panggil nih cucu tuh, emang dia lagi nggak kerja gitu. Mau nggak nih Jan, ada dia punya kuota 3 orang, kata dia. Kata kita gitu nih. Ayo mau nek, katanya. Nah yaudah bu, sini. Nah sini deh tuh ke rumah dengan dia, pada ke rumah deh tuh. Satu lagi temen lu, katanya. Ya udah, perempuan. Nggak ada perempuan, ada laki. Ya udah nggak apa-apa, laki juga, kata dia nih. Ya udah nggak apa-apa. Itu dah tuh sipingnya diambil sama dia, pada disiapin. Udah dibawa. Kata dia, kartu apa namanya tuh, saya nggak ngerti itu tuh ya. Saya belum punya. Ya udah ntar nyusul, kata dia. Lah kok bisa gitu, nipu ini gitu, dalam hati nih, nipu ini gitu. Tapi kita terusin aja, biarin coba. Ya udah ikutin aja. Nah ntar nih katanya jam 2 tunggu di sini nih, ntar dijemput.
Lah tuh anak kan bener, dia datang lah tiba-tiba, "Nek, gimana Nek?" Lah tahu ini nipu, ini Jan, nipu kata gitu, nipu ini, kita ditipu gitu. Biarin deh Jan, lu jangan pikirin ya Jan ya, itu duit nenek, lu jangan pikirin, ntar lu pikirin lagi, nggak usah lu pikirin, itu duit nenek, emang sih buat bayar arisan, nenek nyiapin itu buat bayar arisan gitu, tapi nggak apa-apa lah, biarin, ntar ketemu jalannya gimana gitu. Ditungguin sampai jam 3, nggak ada kabar bener-bener gitu. Ya udah ini mah lewat, saya bilang gitu. Jadi yang ketipu berapa orang? 3. Nominalnya satunya? Jadi gini, itu alasannya Dia mintanya 3 orang. Minta 1.125.000 itu buat medical check up 3 orang, yang tadi 3 anak, termasuk cucu nenek. Jadi cucu nenek itu bawa temen 2. Jadi itu uang buat medical check up, nenek yang bayarin. Iya, orang dia bilang ini cuman buat formalitas, nanti dibalikin, dah kata. Sempet minta makan teh dia sampai sumpah serapah ke teteh. Minta kalau bohong biar ketabrak mobil ya Bu, mau bayinya gitu. Biar katanya dia mati katanya. Kata saya, dia ngomong begitu. Terus kan kita ngomong, dia ngurut katanya kan emang nggak boleh makan dulu katanya. Saya lapar ini katanya. Lah mau lapar makan apaan? Gorengan, tukang gorengan nggak ada di sini. Saya nggak pernah jajan gorengan gitu. Lo mau makan nasi? Ada sih nasi, gue udah masak nasi kemarin. Saya bilang gitu, ada gitu. Dia makan tuh, minta makan, saya sendokin. Kata dia kebanyakan, diparoin, saya taruh piring kecil nih, piring paroin gitu, diparoin. Pas dia makan pakai opor ayam, enak banget katanya opor, dia gadoin tuh, ntar habis ini semangkok. Ya kalau emang habis ya habis, yang lu gembul banget Romana, saya kata gitu, saya katain. Kok lu gembul banget makannya gitu, udah semangkok segitu gedenya lu habisin gitu kan. Gembul banget lu. Dan ntar katanya bikinin saya, katanya ntar hari Sabtu, ntar anak-anak ini ntar saya titipin duitnya beli ayam kampung, ntar saya bikinin opor, dia bilang. Ngomongnya pinter teh. Kayak seolah-olah tuh kayak udah akrab banget. Kata saya gini, ya nipu ini orang gitu, nipu. Tapi masih dilanjutin, nipu masih dilanjutin. Tapi itu emang duit udah dipegang aja. Oh iya. Kata saya gini, ya udah. Emang kayaknya sih dia nyebar apa tahu di dalam rumah itu. Saya masak nasi aja pakai nggak mateng. Nasi kagak mateng kan aneh. Ada dia tuh saya masak nasi itu saya angkat, saya bikin, saya nyuci beras lagi, saya taruh lagi tuh sampai sore suami saya mau makan, nasinya mentah. Kata saya, lah kok bisa? Tapi kering, maksudnya kalau saya lupa nyetekin, nanti ada airnya dong. Nah, itu mah nggak berair, nggak apa. Kata saya, buset orang, kata saya. Ya Allah, saya kata gini, kok begitu bisa ya orang ya? Kok dia nggak takut mati ya gitu? Pikiran gitu. Kok sumpah serapahnya begitu? Kita saking rasanya gregetan ya, lu makan tuh nasi gua itu yang lu makan, ntar perut lu buncit, meletus, nggak ada obatnya. Sampai saya kacau mau begitu. Saking saya gregetannya, lah kok bisa lu, kok kejam banget lu jadiin manusia? Kan kita jadi bingung. Nah, udah tuh kita ngerayu tuh anak, jangan lu pakai panik, itu kan bukan duit lu, duit nenek, jangan lu pikirin. Lu kerja aja yang ya dia parkir gitu, nggak apa-apa itu sih duit nenek, biarin, bukannya duit uang juga, duit nenek gitu. Nah suami saya nggak tahu itu kalau saya ngeluarin duit. Nah pas udah 2 hari saya tiduran, dia ngomong begini, orang mana lemes, katanya tuh anak-anak gimana tuh kabarnya yang pada mau kerja, emang apa kan gitu. Nah duitnya itu duit gua, saya kata gitu loh. Baru dia kakak tuh ketawa, saya diketawain. Lah kok bisa, katanya. Ya biarin dawan, emang udah jalannya kali. Biarin dah, kita sih biar dia kapok dah nih, biarin dijerah, ntar dia kena sih ini kayaknya sih, feeling aku nih kan dia kena nih bakalan gitu. Jadinya saya gregetan. Ibu pinter sih, dia sempet moto itu tegas banget kan. Oh iya. Itu saya kan gini, saya bilang, saya lagi dia duduk begitu tuh miring juga, saya juga lagi miring gitu, saya bikin dia, dia moto, iya di sini banyak tikus, ntar gue buat nakut-nakutin tikus, foto lu, kata saya gitu. Dia cuek aja di moto juga, ya padahal dia lagi begitu tuh kena kan. Kata orang-orang segitu banyaknya orang katanya yang kena ketipu tapi nggak sempet
Foto. Adik saya juga nggak sempet moto, cuman dia diem-diem aja. Kata saya gini, pas saya kirimin di grup itu foto dia, ini tolong ya kalau ketemu kalau kedatangan orang ini tahan dulu, jangan kasih pulang, biarin dia ngomong-ngomong biar lamaan gitu. Terus telepon gue, ntar gue yang nyamperin, saya kata gitu. Emang apa, Bo? Nipu dia. Pas dilihat sama anak, lah ini dia yang nipu mama, katanya gitu. Baru udah dia nge-share lagi di grup pengajian saya. Tuh adik saya tuh. Fotonya foto itu yang saya kirim. Orang dia pada kagak moto. Juga banyak tuh yang komen, banyak yang kena tipu. Oh, banyak kena tipu dia. Kok aneh banget, kok bisa Modelnya, dia. mama kita kayak Bu Suherna kan modelnya kan apa sih kayak sakit kan, hijau. Nah ini dia Buat kerjaan ya? Kerjaan, fotonya Dia nyari banyak. kerjaan, ada yang ditawarin di kereta. tuh. Ini, nah kalau saya nih di Uki, busway Uki, dia kata dia supir busway. Katanya. Kata dia, suaminya juga supir busway. Dia bini muda. Katanya. Kata dia, bini muda. Dia pulangnya tuh lakinya cuman Jumat sama Sabtu. Selainnya itu dia di rumah bini tuanya yang udah setruk katanya. Lah sampai begitu semuanya dicerita. Apa bener ini orang kok Bu, ngomong bener? terus ibu nggak minta KTP-nya dia? Lah kagak keingetan KTP saya. Oh, jadi ibu belas nggak tahu Kagak tahu alamatnya? apa-apaan, kagak. Orang dia bilang dia di sini nih, di Jambul. Oh, di Jambu. Di dekat SMA 14 rumahnya katanya. Sunat ya bapaknya. Bapaknya tukang sunat. Katanya. Terus kata dia, bapaknya punya kontrakan 1,5 juta tuh sebulan. Dia kan nanyain kontrakan di rumah tuh. Ibu katanya kontrakan itu kontrakan kecil-kecil, orang cuman buat makan, namanya buat setiap kita buat makan dah, buat urusan kita gitu. Emang kecil-kecil cuman 700, saya bilang gitu. Paling mahal banget 900 kata saya gitu. Dan kalau bapak saya katanya 1,5 juta katanya gitu. Berarti gede kata saya gitu lah. Saya nggak punya pikiran sama orang tuh seuzon gitu sama orang, kagak. Cuman saya bilang ini dia nipu ini gitu, cuman gitu doang. Tapi nggak doang. di hati. Tapi kata saya gini, kok gue tahu tapi dia nipu, ngapa gue kasih ya? Tapi udah sempet saya pegang tuh duit, saya taruh lagi. Emang nggak bisa ntar aja duitnya? Saya bilang begitu tuh. Kata dia, ya kalau ntar aja katanya itu jadinya ntar kalau di sono mahalan, dia kata. Tapi gue kesian juga ini anak, kan gitu, kita kesian sama yang ini anak. Anak tuh udah punya, jadi ini cucu udah belum kerja tapi udah punya anak lah, kan kita kan kesian gitu. Nolongin jadi begini, wah ya kok jadi begini ya, jangan nenek jadi sakit lagi nih katanya gitu. Lemas udah nggak keluar karuan rasanya, sampai takut nerima telepon. Udah takut aja saya. Ada yang mau ngurut. Ada yang mau ngurut, saya kagak mau, udah saya takut. Ini lu dapat nomor dari mana? Sampai saya gituin. Ini dari teman mama katanya. Nah, teman mama siapa? Lina, di Ciracas. Lah kok jauh? Kata aku kan gitu ya. Nah, ya Allah enggak, gue lagi nggak sempet, badan gue lagi nggak enak lagi. Nah, jadi begitu saya kagak mau. Saya takutnya begini. Ya Allah, gue di rumah berdua doang, aki-aki sama nenek-nenek. Ntar gue ngapa-ngapa kan begitu ya. Takutnya lagi nih, kan aku sering jalan ngaji. Ntar kalau tuh aki-aki didatengin orang, dia kagak ngerti. Sangkanya ntar aku yang nyuruh begini-begini. Kan kesian. Ya Allah, Wan, jadi gimana ya Wan? Ya takut dah Wan. Jadi intinya si ibu itu tahu alamat ibu Dia juga? nanya-nanya deh teh. Oh, Dia tuh emang nanya-nanya. nyari mangsanya tukang urut teh. Rata-rata Kata dia, Allah. korbannya itu tukang urut. Oh gitu. Jadi dia awalnya kayak gini, ibu terima kasih ya, berhasil nih bu, hamil 10 Yang anehnya saya urutin juga, saya benerin perutnya, tapi dia bilang jangan didorong, katanya nggak boleh mendokter. Ya terus nih kaki juga pegel, saya urutin tuh kakinya. Kok kaki lu pada korengan, saya kata gitu. Ini bukan bunting, ini jelek amat korengan, saya kata gitu, giniin gitu minyak. Tapi tuh anehnya, saya bilang kok aneh gue ya, ngapa gue kagak dorong aja tuh perut. Denger banget dibilang jangan didorong. Kalau kami didorong begitu kan ketahuan hamil apa enggak. Iya, betul. Cuman saya samping-sampingnya gitu, kata gitu udah, yaudah. Kok gue mau aja ya, gue kena ada tuh gitu pikiran. Ya udah biarin lah. Ini buat inian kita kali, buat emang
cobaan waktu itu. Terus saya gini lagi, jadi saya takut jalan. Biasanya saya kan seneng jalan, asal pulang aja nih saya jalan. Pulang jalan, kenapa jadi takut ya rasanya gitu. Takut gimana sih kalau orang takut ya? Trauma ya. Kalau biasanya sih kan cuek aja jalan kemana bisa jalan gitu. Ini kok jadi takut? Ya Allah kok begini ya? Ngapa ya ini kok begini? Ya kali ntar nih Wan jadi baik kali sakitnya Wan. Obat kita berobat kemana-mana tapi nggak baik-baik ya Wan ya. Yang sabar ya Wan ya. Ya kata dia. Ya dia nyengir aja deh tuh, dia nyengir. Bagus gua nggak minta duit Wan, kalau gua minta duit gua diomelin. Saya jadi begini, ya Allah kok jadi begini ya. Yang anehnya temen nih kita kasih tahu begini-begini, pakai nanya, emang udah banyak korbannya? Saya kagak nyaut lagi, udah saya diem aja. Saya kagak sautin lagi udah saya diemin aja, saya tutup gitu. Pakai gua udah bilangin begitu, ini penipu pakai dikata. Emang udah banyak korbannya. Kayak digituin saya agak terusin. Bodoh amat ah kalau mau. Tapi udah banyak sih korbannya Bu, banyak yang komen juga. Nah itu dia kata kan mantu saya tuh, saya bilangin begini, Pi, ibu begini. Nah dia terus dia cari deh tuh, ya Bu katanya emang dia tukang tipu nih, ini namanya nih Bu. Dia ngaku namanya Li gitu, Li. Dia gitu Li, berarti kan Lili kan gitu, Li gitu. Kata, emang bener Bu, Anda namanya Lili ini di sini ada, tapi ada namanya siapa lagi nih katanya gitu. Ya Allah, kok bisa ya orang, kok dia nggak takut ya, gitu jadi begitu aja kita, kok dia nggak takut ya, emang dia nggak bakalan mati tuh, gitu. Sumpah serapahnya sih biar dia mati. Dia ngomong biar gitu. Dia ketabrak katanya. Dia yang ngomong dia yang ngomong. Ya ntar lu kalau ketabrak bener, ya saya tanggung katanya. Nih biar anaknya yang di dalam perut saya nih mati nih bareng saya katanya. Tinggal hamil kali masih berani banget ya Allah, tabarakallah ditepok-tepok gitu perutnya. Kata saya, lah jangan begitu, jangan saya. Tapi anehnya lagi, dia ada jalan nih, udah ya saya pamit, dia cium tangan, saya dipeluk-peluk, terus dia bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, bego kata gue.